sampai kalau Ustaz dengan aman dan selamat? Atau harus wajib dengan kita buat kereta sendiri, mandu sendiri? Nek, anak punya pesawat pribadi. Banyak binatang-binatang film punya pesawat pribadi. Banyak juga dengan seniman-seniman yang punya pesawat pribadi. Harganya berapa? Dalam uang Indonesia kira-kira dalam 600 ke 700-an miliar. Uang ada yang kira-kira dalam 200-300 juta. Mahal juga dia. Mahal ya 300 juta. Mahal. Mahal. Pesawat sih bukan kereta. Nah, beli pesawat karena beli kereta. Nah, yuk silakan foto. Ini Boeing 777 tak payah beli. Untuk kaki tangan lengkap. Filenya saya tadi. Foto. Start. Bawa pesawat Bogor. Jarak Jakarta. Ayo, ready tak? Kalau tak ada pengalaman macam mana bawa pesawat? Macam mana ada bawa kereta? Kalau aman, naik bus, naik kereta api, naik kapal, naik pesawat. Seperti itulah perumpamaan orang bermadzhab. Saya ingin tanyakan kembali kepada mereka-mereka yang mengharamkan kita bertaklid dan yang mewajibkan kita berijtihad. Apakah semua para sahabat Nabi kita itu berijtihad? Kalau mereka katakan iya, bohong, itu penipuan besar. Kalau mereka katakan iya, itu bercanggah dengan lantunan ayat yang berbunyi Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir, artinya bertanyalah kepada ulama kalau pada saat kamu tidak tahu. Berarti daripada ayat tadi itu menunjukkan ada sa'il, ada maksud, ada yang bertanya dan juga ada yang ditanya. Ada mujtahid, ada mukallid, ada yang ikut. Jadi seperti dengan kita dalam dunia makanan, minuman, pakaian, kehidupan. Kenapa dengan kita tak buat rumah sendiri, Bang? Rumah itu tak susah mana, Bang? Kayu, batu, pasir, semen, bata, paku, dah itu kita boleh beli, bikin sendirilah. Kenapa susah-susah cari tukang dari Bangladesh, daripada Indo, daripada mana-mana? Buat sendiri. Pasang genteng, senang saja letak macam itu dah jadi bocor basah rumah kita. Macam itulah juga kalau tadi kita nak beristihad. Qurannya belum, hadisnya belum, ilmunya belum, fikihnya belum, ataupun juga dengan bahasanya kita tidak menguasai. Macam mana dengan kita nak beristihad atau mewajibkan beristihad? Dan kalau pada saat dengan kita tidak mengerti makna isi kandungan Al-Quran, yang ada itu tidak lebih daripada ikut-ikutan. Oh, menurut Syekh Albani, kalau begitu kamu juga bertakdir dengan Syekh Albani. Menurut Dr. Fauzan, Saleh Fauzan, menurut Syekh Abdullah bin Bas, berarti juga kamu bertakdir. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, menurut Muhammad bin Abdul Wahhab pun juga sama bertakdir. Ya, kalau sama-sama tentu senyaplah. Sama saja level kita. Awak bertakdir, aku juga bertakdir. Hanya aku bertakdir kepada imam yang lebih alim, kepada imam yang lebih hafiz, kepada imam yang lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Berbanding dengan kamu bertakdir dengan Muhammad bin Abdul Wahhab yang adanya pada abad yang ke-11. Dari segi keilmuan, ketakwaan, kefakihan, kewaraan, kezuhudan, jauh ketinggalan kalau dibandingkan dengan a'immatul mazahib yang 4. Kenapa? Kebaikannya, satu, kita bertakdir dengan orang yang alim. Yang kedua, dengan kita mematuhi perintah daripada Allah. Yang ketiga, dengan kita ingin menjunjung tinggi perintah-perintah Allah Jalla wa'ala sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita tidak bertakdir ikut pendapat Imam Syafi'i, tapi kita bertakdir ijtihadnya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i. Kata mereka kita tidak boleh bertaklid kepada orang-orang. Kita harus bertaklid dengan Al-Quran dan hadis. Kita harus berpegang teguh dengan panduan hukum hakam atau dengan panduan Al-Quran dan hadis. Kita katakan oke. Sekarang Imam Syafi'i itu panduannya kemana? Apakah Imam Syafi'i pedoman berlaku kepada ilmu Yunani kah? Atau kepada Undang-Undang 45 kah? Atau juga enggak. Beliau pun juga berjual Quran dan hadis, bahkan lebih hebat. Umur 8 tahun dia sudah hafal Quran. Kita baru hafal Qul ya ayyuhal kafirun. Bukan mengolok-olok, itu faktanya. Kita sampai sekarang masih ramai yang belum hafal surah Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin.
Sebab itu banyak tasyabuhnya. Mana buktinya kita belum hafal? Buktinya Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Baca. Penghujungnya Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum gharan faman yatikum bima'in ma'in. Itu tabarak. Macam mana dari Yasin ujungnya tabarak? Pikir. Berarti hafalan kita masih belum mantap. Imam Syafi'i umur 15 tahun sudah menjadi mufti, sudah mendapatkan kepercayaan daripada ulama hadis yang dikenal dengan nama Sufyan Ibn Uyainah radhiyallahu taala anhu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kata guru beliau Muslim Khalid Az-Zinji, ana laka antukti, sudah waktunya dengan Sufyan untuk berfatwa, maksudnya kepada Imam Syafi'i. Kenapa? Pada masa usia 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta. Kitab Muwatta itu kitab hadis. Al-Quran yang sudah di kepala, paham pula dengan bahasa Arabnya, masih masuknya, mu'awal dan zahirnya, zahir dan mu'awalnya, mujmal dan mubayyannya, itu semua ilmu yang semacam itu ada di kepala Imam Syafi'i. Dan ulama masyarakat untuk berijtihad harus mengetahui masalah-masalah yang disepakati oleh ulama dan masalah-masalah yang terdapat khilaf perbedaan pendapat di kalangan mereka. Jadi kalau seandainya yang baru mengaji atau seumpama kita mengaku mustahil sudah boleh berijtihad, katakan orang yang baru beli buku, beli kitab di Pakan Rabu atau Pasar Malam, beli kitab masakan, langsung nak buka restoran, itu tak percaya. Katanya saksikan, nikmati sajian tidak terkandungan buryani abad modern. Jangan percaya, dia bukan orang yang pakar spesialis dalam bidang masakan. Begitulah juga kalau untuk pakar spesialis tak pernah mengaji dalam bidang perobatan, tidak pernah mengaji dalam bidang kedokteran, tidak pernah mengaji tentang bidang homopati, tradisi perobatan tradisional dan yang seumpamanya. Terus kita klinik perobatan secara Islam atau perobatan secara modern, dijamin sehat. Ada garansi lagi. Kalau tidak sanggup uangkan kembali sepenuhnya, bahkan akan digada sejuta ringgit. Agak-agak jadi kita masuk ke klinik. Orang itu dulu jual beras, dagang tikar, terus buka klinik. Nah, bedah orang kita tengok pembedahnya juga ada parang panjang, ada wah. Kecillah. Agama tak akan lebih murah daripada ilmu perobatan. Untuk berapa tahun? Misalnya ada klinik gigi kan kita tahu, tapi kita tengok di situ ada tukul, tahu tukul? Tahu? Oh. Terus ada yang besar, peralatan untuk cabut gigi asal besar itu, ini mau diangkat gitu. Dengan tukul macam itu hancur, bukan sangat cabut saja, nyawa akan tercabut. Lagi, tapi istiadatlah, ikut Imam Syafi'i dah lebih afdal. Takkan sedunia orang semuanya salah. Yang betul salah itu saja. Ada beberapa bilion manusia yang menjadi atau yang bertakdir kepada mata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sejak daripada kecil sudah bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Apa yang disebut? Kalau kita berbicara tentang menakib gelar, insya Allah sebulan tidak akan habis. Imam Syafi'i, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, alimu Quraisyin yang utibakal ardi ilma. Ulama daripada Quraisy, ulama mengatakan maksud hadis itu kepada Imam Syafi'i akan memenuhi permukaan bumi dengan ilmu pengetahuannya. Imam Ahmad mengatakan perumpamaan Imam Syafi'i kal afiyati lil jasad wasyamsi lidunya. Perumpamannya seperti afiat kesehatan untuk jasad dan seperti matahari untuk dunia. Apa artinya dunia kalau tidak ada matahari, dan juga apa artinya jasad atau jasmani kalau tanpa kesehatan. Begitulah perumpamaan mereka terhadap Imam Syafi'i radhiyallahu taala dan juga dengan ulama-ulama lain. Silakan Ustaz. Tak jadi dua virus masih di atau kalau sesat. Bismillahirrahmanirrahim.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله Alhamdulillah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ila yaumil amma ba'du. Silakan. Pada setiap pagi subuh Jumaat baginda Nabi SAW sering membaca ayat lam mim tanzil dan surah Al-Insan. Tetapi kebanyakan para imam memotong menjadi 3 bahagian surah Sajadah. Apakah ada pernah dilakukan oleh baginda Nabi SAW seperti itu? Jadi secara hukum boleh-boleh saja, tidak mutlak dan tidak mesti dengan kita pada waktu kita melaksanakan sembahyang subuh Jumat atau sembahyang hari Jumat. Dengan kita membaca 2 surah yang nanti kita baca. Jadi kalau dengan seumpama salat subuh Jumat nanti, subuh Jumat besok, itu Nabi kita membaca pada rakaat yang pertama Alif Lam Mim Tanzil sajadah, dan pada rakaat yang keduanya Nabi kita membaca surah Al-Insan, Al-Insan, itu oke. Jadi bagaimana kira-kira kalau dengan kita ganti dengan yang lain? Kalau kita makan yang sunnah, maka pilihan yang kedua Nabi kita membaca surat jenis dengan anak tengah di surah Asyah. Itu pilihan yang kedua. Dan juga mewali, maksudnya Nabi kita juga pernah baca 2 surah tersebut pada subuh hari Jumat.
Jadi kalau kita nakkan yang lebih mudah, nakkan yang lebih cepat, maka kita pilih dua surah tersebut yang akan kita baca nanti juga pada kita melaksanakan salat Jumat. Salat Jumat dua pilihan. Rakaat yang pertama baca surah Al-Jumu'ah, rakaat kedua membaca surah Al-Munafiqun atau Munafiqun dulu. Urutannya Jumat dulu, Jumat dengan surah Al-Munafiqun. Pilihan yang kedua, hampir tiap Jumat Nabi kita membaca Sadidis dengan al-Zaka hadisul Rasyah. Sementara satu surah yang panjang kita potong, bukan tidak boleh saja, tapi secara hukum namanya maqtul. Nanti maqtul itu kurang afdal, kurang elok, kurang cantik atau menyalahi sunnah. Jadi kita berharap dengan imam agar kita dipimpin dengan baca surah yang betul atau dengan baca surah secara sunnah. Jadi sebagaimana kita katakan, satu surah dibaca secara berurutan, kemudian yang kedua kita membaca surah yang sempurna, yang walaupun pendek. Misal Nabi kita bersabda, barang siapa membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu pahalanya sama dengan setengah Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad, pahalanya sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Qul ya ayyuhal kafirun, sama dengan sesuku, sama dengan seluruh Al-Qur'an. Macam itu juga dengan surah Al-Hakumut Takatsur. Nabi kita katakan, tidak mampu kalian membaca 1000 ayat pada tiap hari. Jadi kata para sahabat, siapa yang mampu, tak boleh kamu baca Al-Hakumut Takatsur, pahalanya sama dengan 1000 ayat daripada surah-surah yang lain. Jadi pada saat dengan Imam Nawawi surah-surah yang seumpama tadi itu, yang walaupun pendek tapi sempurna, yang walaupun pendek ceritanya lengkap, yang walaupun pendek tapi canggih. Berbanding dengan surah-surah yang lain panjang tapi kita membaca hanya sebahagiannya saja. Jadi kembali secara umum boleh saja dibagi 3 kan. Imam di Mesir kata-kata sembahyang tarawih surahnya pendek saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Kan sakit. Rakaat kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Ramai makmumnya, masyaallah tabarakallah. Iya nah. Surah Baqarah 13 tahun baru habis. Sementara dengan yang akad itu baca panjang. Nah, jadi imam tengok makmum di belakang. Kalau makmum di surah, katakan surah itu kita boleh cak. Makmumnya siapa-siapa? Pak Lo, Makna, Pak Jang, Pak Ade, semuanya yang sudah berumur 70-an ke atas. Yang batuk saja kata-kata surah. Itu jangan baca surah panjang. Terus ada orang di belakang. Nabi kita bersabda, "Idza ammamta fakhafif." Apabila kamu jadi imam, hendaklah kamu baca surah yang ringan. Fa inna fihi mudha'ifa wal maridha wa dzal hajah. Sebab di belakang kamu itu ada orang sakit, ada yang berhajat dan juga ada orang yang lemah. Kita pernah merasakan macam itu, Haji. Kalau pada saat kita lagi ceret-beret atau pada itu sakit perut, angin masuk dalam perut karena kita tanah berwudu. Jadi kita tahan angin sejak daripada asar tadi itu. Karena kita tanah badi kita tahan angin sejak daripada asar sampai isya. Isya imam baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa li waq'atiha kadhibah. Tahu kita perlu kita menyumpah kita di belakang. Kita menahan pada saat dia nak turun tu, ya Allah, ini bila habisnya kalau mati terseksa di diku yang apa. Jadi kalau kita nampak ada orang sakit, kita akan bermakmum dengan orang yang sakit. Kalau kita nampak ramai orang-orang yang tua, maka kita sederhanakan baca kita. Tapi kalau makmumnya seperti antum-antum, baca saja 3 juz dalam satu rakaat. Nah, sebab kita masih kuat-kuat lagi. Katanya dipetaling. Satu malam tarawih 10 juz. Bukan setakat 1 juz, 10 juz. Allah alam ada berapa orang makmumnya. Jadi
Bolehkah seorang makmum masbuk yang sempat rukuk bersama imam pada rakaat yang pertama menjadi seperti makmum muafiq pada rakaat berikutnya kerana bacaan Fatihah ini yang lambat? Adakah perlu habiskan bacaan Fatihah itu dan ambil kira tempoh 3 rukun? Ini masalah nih. Jadi rakaat pertama numpang dengan imam masbuk. Imam katakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu samad. Makmum tadi tetap Allahu akbar. Langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Dia pun rukuk bersama imam. Jangan tak rukuk. Kalau tak rukuk batal atau ketinggalan rakaat. Tidak dapat rakaat. Imam rukuk ikut rukuk, yang rukuk batal tidak habis. Rakaat yang kedua sudah bagi bersama imam. Rakaat pertama dapat kita menumpang dengan Fatihahnya imam. Rakaat kedua imam Alhamdulillah amin. Si makmum tadi itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan maksudnya tak? Bismillahirrahmanirrahim. Ujungnya mim. Imam walam yakun lahu kufuwan ahad ar-rahman maliki yaumiddin. Allahu akbar maliki yaumiddin. Iya kata tuan guru, kata tu guru iya kan, kalau tak ada tadi berobat iya karena iya sami'allahu liman iya karena berlaku macam tu. Imam dah sujud masih iya kan? Masih iya kan? Imam bangkit dari sujud pertama. Jadi nak buat lagu mana? Kalau seandainya masih ada peluang untuk baca Fatihah sampai habis, Fatihah kena habiskan. Tak boleh rukuk dengan imam. Kenapa? Sebab tak lagi masbuk pada rakaat yang pertama saja. Rakaat kedua sudah jadi muafiq. Arti daripada makmum muafiq, makmum yang mempunyai peluang untuk membaca Fatihah sampai habis. Nah, kalau seandainya masih juga iya na'budu iyyaka na'budu. Memang orang Arab dia punya jelas. Kita tak boleh dipaksa-paksakan, kita seboleh-boleh kita lah. Iyyaka na'budu. Itu orang Arab memang saat macam tubuh dia sudah punya air. Kita paksa-paksakan, tapi janganlah sampai ke tahap was-was. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, jadi macam mana? Kalau ternyata masih iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sedangkan imam tadi itu dah rukuk, dah i'tidal, dah sujud, bangkit daripada sujud yang pertama, masih belum habis juga Fatihah, maka makmum tadi itu langsung turun ikut duduk dengan imam, duduk antara dua tasyahud. Nanti selepas imam salam tambah 1 rakaat. Kenapa? Sebab itu tertinggal jauh. Imam sudah sampai di guru kita, baru di USJ sini, baru keluar tol tol mana sih? Baru keluar tol Jalan Duta. Imam sudah sampai Alur Malai. Sampai Alur Malai sampai ke Jeddah. Beda jauh. Tapi kalau seandainya katakan saja dengan imam baru rukuk, tidak, kita teruskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahu akbar, sujud. Dari maghdubi alaihim waladdallin. Allahu akbar, kita rukuk, imam sudah sujud, tak ada masalah, masih boleh kita kejar atau masih boleh kita susul. Imam baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, kita subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sekali saja, baju sikit. Tak apa, tumanina itu cukup dengan kadar subhanallah. Supaya kita boleh berjumpa, kita potong imam, tapi jangan potong terus. Kesal sungguh. Karena tadi ketinggalan dengan imam baru selesai Fatihah, imam sudah sujud dah. Akhirnya dia potong balik sebelum imam. Itu tidak boleh. Itu yang pernah saya ceritakan dahulu. Ada pak saudara saya ada meninggal, Allah yarhamu. Beliau jadi imam, tapi makmum tak mau mengalah. Imam rokok, belum lagi sampai rokok, makmum sudah rokok dah. Jadi imam baru Allah tidak Allah akan rokok makmum tadi itu. Sami agak bosan Allah menjaga. Akhirnya pada tuh masalah sujud, beliau baru nak Allah, makmum dah 7 anggota sujud ke-7-7-nya. Ada rakaat yang berikutnya bahasa sana beliau ngebut dah. Ngebut tu laju, ngebut sampai Allah. Rasakan situ.
sujud mau masih baru baca Fatihah. Puas. Tak boleh. Itu haram. Ini bukan permainan, tapi itulah tadi. Nah, bagi pengajaran kepada makmum tadi itu tak paham-paham. Kan begitu ceritanya. Pada masa saya di Kelantan, baru-baru ini, saya katakan coba. Kalau pada masa kereta rusak, motor rusak, troli rusak, atau yang sejenisnya, agak-agak kalau kita cambuk, kereta kita tuh boleh hidup tak? Ayo. Geram subuh kita tendang dia, atau kita cambuk, kita ambilkan tongkat, pukul. Kira-kira kereta yang mogok tadi itu boleh jalan tak? Tak boleh bang, hancur dia bang. Tak boleh. Coba tengok mukjizat atau anugerah yang Allah bagikan kepada baginda Nabi. Jadi kita kata kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, kenapa Jabir? Ontak awak ni kenapa? Ya nampak lenguh ya Rafa, lenguh, jenuh, letih, capek. Jadi ontak yang punya orang lain, dadak. Hak Sayyidina Jabir, tak. Lambat sekali. Sehingga sampai ketinggalan jauh daripada pasukan. Nanti kita datang, kenapa Jabir kenapa? Kata Sayyidina Jabir, ya onta saya ini dah letih dah, sehingga tidak boleh jalan sebagaimana onta-onta kawan-kawan kita lainnya. Nabi kita ambil cambuk, Nabi kita pukul onta Sayyidina Jabir, dan itu akhirnya kalau yang kawan berdedak, apa kata Sayyidina Jabir, sampai aku takut, risau, bimbang kalau sampai onta Rasul juga dia potong. Kalau potong onta sahabat tak apa, tapi kalau hak Rasul juga dia potong macam tu, pada muka malu kita. Dan yang bagi onta kita laju dan itu adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi. Hukum solat qabliyah selepas azan sebelum khutbah Jumaat, apakah ini haram? Hukum qabliyah sembahyang Jumat pada saat azan dikumandangkan sebelum. Jadi sebelum khutbah Jumat yang penting waktunya sudah masuk. Baik di masjid yang azannya hanya setakat 1 kali saja. Jadi kalau ternyata dengan azannya hanya setakat 1 kali, khatib langsung naik atas mimbar, tidak ada azan pertama. Tapi kita sudah pasti waktu zuhur sudah masuk, kita sudah boleh melaksanakan qabliyah Jumat. Atau pada saat azan dikumandangkan terus kita bangkit, ternyata dengan khatib selepas azan langsung naik misalnya, tidak ada peluang untuk kita sumbang, tidak ada masalah dengan kita boleh saja sembahyang, sebab yang wajib itu kita mendengar 2 khutbah. Kalau hanya pada saat azan berkumandang dan kita melaksanakan sembahyang qabliyah Jumat, tidak ada larangan tentang qabliyah Jumat, dalilnya banyak, tapi tidak ada yang sharih. Ada yang sharih yang jelas, hadisnya dhaif, yang mengatakan ada qabliyah Jumat itu mengkiaskannya dengan sembahyang zuhur, sebagaimana sembahyang zuhur qabliyahnya 4 rakaat, sembahyang Jumat pun juga mereka kiaskan qabliyahnya ada 4 rakaat. Silakan. Seorang suami kemalangan sehingga menyebabkan dia lumpuh dan kurang waras. Dia dipaksa oleh isteri dan anak-anaknya untuk melafazkan cerai pada isterinya. Adakah lafaz cerai itu sah kerana dia melafazkan dalam keadaan terpaksa? Jadi istilah terpaksa itu kata ulama kalau terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama ancaman. Ancaman itu memang boleh mencederakan, boleh membahayakan, dan juga boleh membawa kepada kematian. Awak kalau tidak ceraikan anak saya tembak. Tapi ini bukan pistol angin, bukan air, bukan pistol mainan, beneran nih. Yang mengancam itu kan ketua polis negara, ini beneran, bukan pistol mainan. Awak kalau tak ceraikan anakku sekarang juga kamu saya bunuh. Dia sudah serius. Dia keluarkan pedang atau dengan senjata, tinggal apa? Petik. Tinggal petik. Itu saja lagi. 1, dia tidak dapat mengelak. Yang kedua, ancaman itu pasti dan pasti. Kemudian yang ketiga, ancaman tersebut memang akan mencederakan dan membahayakan. Itu yang namanya terpaksa. Jadi bisa seperti kata Pak Mertua, atau kata polis, atau kata tentara, atau manusia sanksi, kalau awak tidak ceraikan istri kamu saya bunuh, atau kamu saya tumbuk, atau kamu saya niaya. Dan dia serius. Kita yakin kalau kita